Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Nurdevi Rizky, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wassulillahi ajmain. Amma ba'du. Rangkaian puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan cinta dan kasih-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan dalam kehidupan kita. Bersyukur atas Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat umur agar kita selalu bersyukur dan bertafakur. Sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena begitu besar cintanya kepada umatnya sehingga kita dapat berjalan di jalan yang benar, yaitu Islam. Saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Cara Memuja Cinta dalam Makna Hakiki. Ketika kita berbicara mengenai cinta, maka banyak yang berasumsi bahwa cinta adalah perasaan suka, rela berkorban demi apapun yang dicintai. Hal itu tidaklah salah. Tidak ada yang salah dengan kata cinta. Namun terkadang yang salah adalah orang yang merasakan cinta itu sendiri. Pada dasarnya, cinta adalah fitrah. Dan Islam adalah agama yang fitrah. Maka dari itu, Islam mengakui hal tersebut. Namun, makna cinta dalam Islam bukanlah hanya sekedar hubungan antara lawan jenis yang saling menyukai lalu mengungkapkan dengan kata-kata I love you, aku cinta padamu, dan masih banyak kata-kata mesra lainnya. Dalam Islam, tidak pernah keadaan seseorang merasakan kerugian. Jika ada seseorang yang melakukan perbuatan sesat, seperti zina salah satunya, dan mengatasnamakan bahwa itu adalah cinta, maaf, itu salah. Itu hanya omong kosong belaka yang sebenarnya itu adalah hawa nafsu. Dan dalam Islam sudah dijelaskan bahwasanya cinta itu ada beberapa tingkatan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai lebih kau cintai daripada cinta Allah dan Rasul dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan kepadamu. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Dari penjelasan firman Allah bahwasanya kita dapat memahami cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cinta kepada setiap manusia. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada segala sesuatu itu pasti. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dihiaskan kepada manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Nah, ketika kita sedang jatuh cinta, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Poin yang pertama ialah tanyakan manfaatnya. Pertama, ketika kita jatuh cinta, apa manfaatnya untuk kehidupan kita, untuk agama kita, bahkan untuk akhirat pula?
seorang mukmin akan berusaha meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam hal cinta. Seperti Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang yang beriman. Siapa? Orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Poin yang kedua adalah tautkan dengan keridhaan Allah. Ketika kita sedang jatuh cinta, maka ikatkanlah cinta kita dengan keridhaan Allah. Karena ketika kita tidak mengikatkan cinta kita dengan keridhaan Allah, maka itu tidak ada manfaatnya dan itu adalah perkara yang sia-sia. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata ada 10 perkara yang sia-sia, dan salah satunya adalah cinta yang tidak diikatkan dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya dan ketaatan kepadanya. Maka cinta itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Poin yang ketiga adalah gunakan akal pikiran. Ketika kita sedang jatuh cinta, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Karena ingat, Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia berupa akal pikiran. Akal pikiran dapat lumpuh ketika akal pikiran dikuasai oleh syahwat. Dan ketika syahwat menguasai, maka akal pikiran dapat lumpuh total. Seperti ada sepasang pemuda-pemudi yang menganggap bahwasanya pasangannya adalah yang terbaik menurut dia, bahkan tidak ingin mendengarkan nasihat orang lain yang sudah berpengalaman dalam cinta. Itu karena apa? Karena cinta tersebut yang tidak diikatkan dengan keridhaan Allah. Maka ketika kita sedang jatuh cinta, jangan sampai kita kehilangan akal pikiran kita. Tanyakan, apakah cinta ini diridhai oleh Allah atau tidak? Saudaraku sekalian, ketika kita jatuh cinta, berpikirlah secara jernih. Tanyakan sekali lagi, apa manfaatnya untuk saya sendiri? Dan poin yang keempat adalah kehilangan kesempatan berzikir. Ketika kita merenung, ketika aku mencintai dia, aku selalu ingat dia. Ingat, Masya Allah, berapa banyak ketika kita mengingat, berapa banyak kita kehilangan kesempatan berzikir kepada Allah. Na'udzubillah. Seperti ada sepasang yang sudah sangat jauh cintanya, yang setiap detik memikirkan pasangannya. Padahal ketika kita mengingat laki-laki ataupun perempuan yang bukan mahram kita, itu sudah dosa. Dan belum tentu jodoh di sisi Allah. Dan belum tentu baik juga. Maka saudaraku sekalian, coba kita merenung. Berapa banyak kesempatan kita yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Kelima adalah terjerumus dalam kesyirikan. Nah, ini poin yang paling penting dan harus diperhatikan sekali. Ini sangat mengerikan. Mengapa? Jangan sampai cinta itu menjadi kesyirikan atau berubah menjadi kesyirikan dan dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa. Bukankah kesyirikan pertama kali di dunia ini adalah kesyirikan cinta? Seperti pada zaman Nabi Nuh. Ketika mereka mencintai wali-walinya, lalu wali-wali tersebut meninggal dunia. Mereka membangun momentum-momentum yang mereka berpendapat bahwa meningkatkan motivasi beribadah. Lama-kelamaan malah menjadi penyembahan. Dan ini menandingi Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, inilah cinta terlarang, inilah cinta terlaknat. Dan apabila yang melakukan ini wafat, maka akan kekal di dalam api neraka. Nah, inilah poin yang harus diperhatikan ketika kita sedang jatuh cinta. Agar cinta tidak menjadi malapetaka dalam kehidupan kita,
baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.